Oke, baik. Selamat ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas bagaimana aplikasi Mendeley. Jadi kita menggunakannya. Nah, untuk Mendeley kita menggunakan Mendeley Desktop. Nah, di sini gambaran saya Mendeley-nya saya banyak masih kosong ya. Nah, sekarang bagaimana sih kita memasukkan dari file-file kita? Nah, salah satu fungsinya Mendeley ini adalah manajemen terkait dengan folder-folder dan isi file-file artikel yang bisa kita gunakan sebagai bahan literatur kita. Nah, kita lihat di sini ada 2 kolom ya. Kolom yang pertama, di sini kita bisa lihat ada Mendeley, ada My Library atau bagian perpustakaan kita ya. Ada all dokumen, ada yang recently aids, ada recently read, yang baru kita baca, ada yang kita favorit, ada yang kita butuh review. Ini adalah publikasi dan N-store yang tidak terdata, bukan tidak terdata ya, tidak terfolder. Nah, ini kita bikin folder ya. Nah, di sini kita bisa bikin folder sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya saya bikin folder emergency nursing masih kosong, ini saya masukin folder terkait PPKM. Cara bikin foldernya gimana? Nah, ini ada create folder. Kita klik, bikin judulnya, misalnya kita mau bikin judul emergency emergency nursing. Nah, bikinlah intinya sebelum kita memasukin folder-folder kita, file-file kita bikin dulu foldernya. Nah, terus misalnya saya bikin lagi deh, belajar eh, sesuai dengan kebutuhan saya mau buat folder belajar keperawatan. Keperawatan. Nah, untuk memasukin folder file-file kita yang baik itu berupa PDF maupun file yang lain, ini bisa dilakukan secara manual. Add file, ini kita buka, kita bisa ambil dari komputer kita atau dari dokumen-dokumen kita. Nah, ini kita secara manual. Jadi misalnya saya masukin salah satu artikel ya. Jadi ini bukan artikel nih, saya buka di dokumen, saya buka di dokumen, misalnya ini salah satu saya masukin aja. Kalau mau banyak bisa kita blok ya, kita masukin. Tapi saya mau masukin satu aja artikel. Nah, ini secara manual. Nah, ketika sudah artikel kita masuk, jangan lupa kita harus mengecek metadatanya. Kita tarik, ini masih ada kolom ya, harusnya ada kolom di sini. Nah, yang kita perbaiki adalah detail. Di sini adalah kolom metadata. Kita lihat tipe dari filenya. Di sini ada tipe book, book section, case, dan seterusnya. Nah, karena ini adalah jurnal artikel, kita cek kembali, oke, dia jurnal artikel. Kita cek judulnya, ini bisa langsung dibuka. Kita klik, nah akan muncul artikelnya. Kita lihat apakah judulnya sama? Ini Mass Casualty Incident Involving Children. Ini juga cocok, berarti judulnya cocok. Kita lihat author penulisnya. Nah, yang diperhatikan, nama penulis di sini ada tampak ya. Last name, first name. Jadi nama terakhirnya siapa? Nama terakhirnya adalah Tim. Oke, berarti Tim duluan ditulis dan Nathan. Nah, nama kedua si penulis ini Scott Rivers. Nama belakangnya adalah Rivers dan nama depannya Scott. Nah, seperti itu. Kalau mau nambah lagi, misalnya siapa gitu. Nama belakangnya, misalnya nama saya Osep. Nama belakang. Nama depan saya Maria. Seperti itu. Apabila memang ada. Tapi kalau tidak ada ya kita hapus dong ya. Tidak sesuai dengan publikasinya. Nah, setelah itu kita cek nama jurnalnya. Apakah nama jurnalnya sudah benar? Nah, kita cek kembali. Oke. Jika sudah jurnalnya, kita lihat tahunnya, volumenya, dan isunya. Nah, apabila memang tidak muncul, kita bisa mengecek dari DOI-nya. DOI-nya kita lihat apakah artikel ini punya DOI apa enggak. Nah, ini ada DOI-nya, ini sudah benar. Kita bisa panggil ya, kita search aja atau look up. Oke.
Nah, dia pasti akan membantu untuk memverifikasi Oke, jadi dengan bantuan DOI itu akan membantu untuk memverifikasi dari metadata artikel yang kita download ya. Nah, selain itu misalnya kalau tadi yang saya sampaikan bahwa dia tidak memiliki DOI atau DOI-nya error, nah ini bisa kita lakukan input metadatanya secara manual. Jadi silakan dicek di artikelnya, baik itu nama, judul jurnalnya, tahun, volume, isu, dan halaman. Oke, seperti itu. Di sini juga sebenarnya dari Mendeley memberikan fasilitas untuk notes dan untuk konten ya. Jadi konten ini bagian-bagian dari artikel tersebut. Misalnya untuk notes ini fasilitas kalau kita baca artikelnya, misalnya oh ini kita anggap penting nih, atau ada kita titik poin yang bisa kita simpulkan. Kita bisa nulis di sini ya. Jadi ada pilihan, kita bisa klik kanan, kita klik kanan, ini kita blok dulu. Kita klik kanan akan muncul underline, kita bisa highlight, kita bisa warnain, kita bisa tulis dan kita tambahin di note kita. Dan ini bisa kita copy ya. Nah, jadi misalnya kita highlight dulu, warnain, ada pilihan warna, terserah, color, copy text, delete headline. Nah, misalnya saya mau add note ya. Saya mau nulis misalnya ini merupakan bagian terpenting, bagian terpenting. Ini bisa juga kita simpan. Nah, dia akan tersimpan ya di data note kita. Nah, jadi ini kita bisa buka di sini, ini dimasuk di mana? Ini di mana yang bagian kita tulis. Oke, seperti itu fasilitas yang diberikan Mendeley untuk kita bisa menandai atau kita membaca dari artikel ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk bagaimana langkah memasukkan atau mensinkronkan dari file yang kita upload atau yang kita butuhkan supaya bisa masuk secara otomatis dari web yang kita sudah cari, bisa masuk di Mendeley kita. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kita bikin dulu folder-foldernya. Kira-kira kita mau mencari topik apa? Misalnya saya mau mencari topik terkait dengan diabetes, diabetes mellitus. Nah, ini sudah saya bikin foldernya. Jadi ada beberapa folder yang akan saya cari topiknya. Jangan lupa di sini ada pilihan sinkron. Pilihan sinkron ini kita download kembali ya. Nah, di sini Bapak Ibu di bagian atas untuk tools kita cek kembali. Nah, di sini ada install web importer, ada uninstall Microsoft Word plugin ya. Nah, tapi sebenarnya yang paling kita pastikan adalah install web importer kita. Karena Mendeley ini dia tidak terlink langsung di Chrome ya, tapi di Chrome kita akan kita download sendiri. Nah, baik karena kita mau memasukkan artikel dari yang kita cari, karena saya terbiasa dengan menggunakan Chrome, sebenarnya Firefox juga bisa. Kita bisa menggunakan dengan Mozilla. Oke, ini saya minimize dulu. Saya buka di sini. Nah, di sini kita cek kembali. Nah, kita cek kembali. Di sini ada tulisan Mendeley Web Importer. Ini karena sudah saya download. Misalnya Bapak Ibu mau mencari di mana nih kalau belum diinstal, silakan dicari di Google, klik Web Importer Mendeley, Importer Mendeley. Nah, biasanya dia masuk di kita menggunakan Chrome ya Bapak Ibu, for Chrome. Jadi kita langsung fokus ke Chrome-nya aja. Oke. Nah, di sini Chrome google.com masih loading. Nah, akan muncul
web Mendeley Importer. Oke, saya lanjut lagi. Baik, karena kita sudah menginstal dari web importer ini, Mendeley-nya, ini ada tampak ya, sudah ada di plugin bagian atas. Nah, ini kalau kita sudah mau hapus, tapi kita nggak hapus ya, jadi kita butuh nih. Jadi seperti ini Bapak Ibu, di sini ada tulisannya install, silakan diinstal. Ketika sudah diinstal akan muncul di plugin. Nah, misalnya tidak muncul, Bapak Ibu bisa cek di sini. Nah, dia harus kita pin ya. Di sini warnanya biru berarti sudah kita pin. Kalau dia seperti ini, dia akan hilang di atasnya. Kita nyalakan lagi kembali. Oke, berarti ini Mendeley Web Importer kita sudah bisa digunakan. Oke, sekarang kita mau memasukkan atau mau mencari artikel sesuai dengan yang kita buat di folder tadi. Nah, untuk artikel ini karena dia tidak ada PDF-nya, berarti memang tidak lengkap Bapak Ibu untuk metadatanya. Untuk filenya kita nggak bisa, berarti kita hanya bisa klik kembali lagi, dia akan terlink Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu nih, saya pernah baca buku artikel ini, biar nggak lupa kita bisa simpan di Mendeley. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, oh ini judulnya nih, tentang diabetes di India. Nah, kita mau lihat benar nggak namanya, di sini jurnalnya, dan terus seterusnya. Nah, Bapak Ibu untuk bisa mengisinya bagaimana? Bapak Ibu harus tetap kembali ke artikel tersebut. Bisa juga kita lihat DOI-nya. Nah, DOI-nya tidak tampak ya Bapak Ibu. Jadi memang harus ditelusuri kembali. Ini bisa kita klik ya, akan mencari artikelnya. Atau Bapak Ibu misalnya nih judulnya bisa di copy, bisa Bapak Ibu cari ya. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kembali ya judul artikelnya, bisa masuk seperti ini. Nah, ini gunanya apa? Nanti Bapak Ibu bisa membantu untuk mengidentifikasi kembali artikel yang Bapak Ibu sudah baca sebelumnya. Nah, terus untuk yang file yang PDF sama Bapak Ibu bisa kembali dicek metadatanya, ini judulnya sudah benar, penulisnya siapa, ini penulisnya sudah 2, oke. Selanjutnya Bapak Ibu lihat judul jurnalnya. Judul jurnalnya Hypertension. Volumenya volume 9, 19 ya. Dan uh, nomornya sudah. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk kelengkapan dari metadata. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan web importer. Oke. Nah, ini agak kesulitan ya, saya kurang paham juga kenapa dia nggak bisa masuk di folder. Mau nggak mau Bapak Ibu bisa sortir kembali cara manualnya. Ini bisa diklik, di download, Bapak Ibu bisa tarik masuk ke folder diabetes. Seperti itu. Oke, saya ulangi Bapak Ibu, kita klik, kita tarik ke folder diabetes. Oke. Nggak mau ya. Oke, nah ini ya memang masalahnya di Mendeley versi terbaru ini banyak beberapa yang dihilangkan. Otomatis pindah langsung ke folder juga nggak bisa sudah Bapak Ibu. Jadi kita harus manual, kita file di sini, bukin file baru kita add, masukin satu-satu ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti ini. Jadi mau nggak mau kita harus download dulu kalau mau pindahin ke sini ke dalam suatu folder. Untuk yang disortir nggak mau dia masuk langsung ke kolom-kolom seperti itu. Oke, oh ternyata bisa Bapak Ibu. Berarti tadi memang login belum login, jadi harus sabar. Cara sabar untuk mengerjainnya seperti itu.
Oke, baik Bapak Ibu, seperti yang kita coba tadi, untuk bisa pindah ke folder-foldernya. Nah, sekarang kita coba lagi deh, satu kali lagi ya, terkait dengan kita masukin judul, masuk ke dalam folder, kita coba misalnya COVID, kita cari literatur COVID. Oke, ini lagi login. Oke, kita buka satu-satu ya, kita nggak ngambil semua. Nah, Bapak Ibu sudah tampak ya artikel yang kita download tadi. Ini judulnya COVID-19 Scenario for the United States. Ini sudah ada. Nah, Bapak Ibu bisa kembali cek nama judul artikelnya, penulisnya siapa, jurnalnya, tahunnya. Nah, ini tahunnya masih kosong. Silakan dibaca kembali kira-kira apanya yang masih belum lengkap. Ini ada Juli ya. Juli Years tahun 2020. Bapak Ibu bisa melengkapi halamannya. Oke, ini masih belum ada halamannya. Oh, oke, ini ada ya halaman 2 sampai where the page ya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan melengkapi data-data ini. Volume, issue, page, itu yang paling penting. Oke, baik Bapak Ibu, itu cara kita bisa mendownload, memasukkan artikel kita di dalam Mendeley. Jadi ada dua cara, Bapak Ibu bisa cara langsung atau maupun cara dari website. Cara langsung Bapak Ibu bisa manual ya, bisa juga langsung kita move, pindahkan, kita tarik masuk ke dalam. Jadi kalau kita mau coba menarik masuk ke dalam artikel kita nih, misalnya artikel-artikel disaster ya, cobain kita masukin dari file yang ada di sini. Oke, ini kita bisa copy, kita blok dulu, kita tarik. Oke, itu cara untuk apabila kita sudah punya artikelnya di dalam dokumen kita atau di dalam PC kita. Tapi kalau seandainya kita tidak mendapatkannya atau belum ada, kita mau cara yang dari web browser, kita bisa melakukan seperti hal yang tadi dengan menggunakan bantuan dari web importer yang sudah kita download. Oke, demikian untuk video ini. Jadi bagaimana cara menginput artikel ke dalam Mendeley Desktop. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut nanti bagaimana cara sitasi. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Oke, baik. Sekarang kita masuk bagaimana cara melakukan sitasi atau memasukkan referensi ya dalam penulisan kita dengan menggunakan Mendeley. Nah, yang diperhatikan adalah pertama di tools Mendeley kita itu sudah ada install Microsoft Office Word plugin. Nah, kalau ini sudah uninstall berarti sudah terinstall. Selanjutnya, kita kembali ke dokumen. Nah, Bapak Ibu silakan menulis ya, apapun hasil tulisannya yang diasal dari artikel yang sudah kita baca. Jadi misalnya hasil ini dicoba dan dipraktekkan terus-menerus. Jadi praktik selama 2 hingga 3 tahun. Itu misalnya. Nah, kita mau melakukan citasi. Sumbernya dari Mendeley. Ini kita go to Mendeley. Atau kalau misalnya Library, external library, enggak. Tapi tetap Library, go to Mendeley. Kita langsung terindeks dengan Mendeley. Anggaplah artikelnya ini. Oke, nah misalnya nih, oh satu, kita bisa
seat ya. Jangan lupa tulisan seat atau seatnya. Oke, nah dia akan proses masuk. Nah, selanjutnya dalam proses ini masih bisa nggak diedit? Masih ya, bisa Bapak Ibu. Ini kita klik aja, edit citation. Kita go to Mendeley lagi. Nah, misalnya, oh ini ada 2 atau 3 artikel nih yang sama nih topiknya atau sama idenya. Kita bisa klik biru, kita tahan. Dan ini misalnya 4 artikel atau 5 artikel pun juga bisa kita jadikan satu. Kita klik biruin dan kita sites secara bersamaan. Nah, jadi seperti ini. Jadi dalam satu paragraf atau satu statement ini kita masukin sumbernya dari beberapa yang kita sudah download. Dari beberapa yang kita sudah download. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam menentukan dari style yang kita ikuti ya. Nah, untuk style dalam referensi ini ada beberapa Bapak Ibu. Macam-macam ya, tergantung dari aturannya. Jadi ada APA, ada yang seri 7, ada yang American Association edisi 6, dan ada yang Chicago dan seterusnya. Nah, jadi misalnya dari artikel Bapak Ibu mengikuti dari gaya font cover, ini tinggal kita klik aja. Nah, dia akan berubah jadi 1 sampai 4. Nah, terus kalau misalnya berubah lagi nih, kita mau mengikuti yang lain. Misalnya dari style Harvard, kita klik aja. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih stylenya dari model yang kita mau sitasi. Nah, selanjutnya ini untuk sitasi secara tidak langsung ya, atau sitasi yang di belakang. Nah, sitasi depan gimana? Sitasi depan ya Bapak Ibu harus memasukin secara manual atau menulisnya secara manual. Nah, selanjutnya dari artikel ini kita bisa menulis referensi ya. Referensi. Nah, selanjutnya kita lakukan insert bibliografi. Nah, ini sudah muncul referensi 4 yang kita ambilkan tadi. Nah, Bapak Ibu kalau mau dirubah nih, kita klik aja nih, kliknya yang di atas citasinya, terus kita klik stylenya, kita mencoba gunakan IEAA. Nah, ini jadinya. Jadi, Bapak Ibu jangan bingung. Kalau melihat, jadi melihat mau dirubah seperti apa, tinggal diklik stylenya seperti ini. Oke, ini masih bisa di-undo, Bapak Ibu bisa mengedit, tinggal diklik, bisa mengeditnya, go to Mendeley. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ada tulisan Sita. Oke, demikian. Nah, jadi dengan menggunakan Mendeley, kita tidak perlu lagi harus menulis satu-satu ya. Kalau zaman dulu sebelum ada manajemen referensi ini, kita harus mengecek ya titik koma, nama penulisnya benar apa tidak, apakah nama jurnalnya begini cara penulisannya, yang mana duluan, apakah volume, dan seterusnya. Nah, tapi dengan menggunakan Mendeley ini sangat membantu kita dalam melakukan penulisan sitasi dan daftar pustaka dengan baik dan tepat. Demikian penggunaan Mendeley, semoga Bapak Ibu bisa bermanfaat dalam penyusunan dan penulisan ilmiah lainnya dalam selama masa proses perkuliahan maupun dalam proses publikasi. Semangat! Dan saya akhiri, mohon maaf atas kekurangan dari video ini. Mudah sekali ya, jadi kita nggak